Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Pak Hari, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Edi Suroso bisa menemani Anda dalam podcast Humaitah Rumah Kita, Suara Kita Untuk Kita. Khusus pada momen Hari Raya Idul Adha ini, kita akan membahas makna mendalam dari ibadah kurban. Pemirsa, memperkenalkan narasumber dan telah hadir bersama kita sosok yang sangat kompeten, yaitu Bapak Dr. Haji Majri, MPD, Ketua Takmir Masjid Agung Kubah Kecubung Darul Rahman, Kota Palangkaraya. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak Majri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu dan berkah Pak ya. Amin amin. Iya. Baik, pertanyaan ini Bapak Majri, tema kita hari ini sangat menyentuh hati ya, yaitu ibadah kurban, bukti tertinggi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Bapak, apa yang membuat ibadah kurban ini disebut sebagai bukti ketaatan yang tertinggi, Pak? Terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Kita berbicara masalah ibadah korban ini, tentu ibadah ini sudah diabadikan dalam Al-Quran. Jadi kalau tadi dikatakan ibadah korban tadi sebagai taatan tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan bahwa ibadah korban ini memerlukan pengorbanan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ibadah korban ini adalah wujud nyata ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukti ketundukan hamba tersebut yang tulus terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan masalah kurban ini, yaitu dalam Quran surah As-Saffat ayat 102 sampai 107 yang berkaitan dengan perintah Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga dikatakan orang yang berkorban ini, begitu dia melakukan atau melaksanakan ibadah korban tersebut, maka dia melalui ujian yang tertinggi dan merupakan wujud kenyataan seorang hamba itu membuktikan kecintaan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sempat digoda oleh iblis ya, Pak Majri ya, pada kisah-kisahnya itu ya. Betul. Supaya tidak jadi menyembelih putranya gitu ya. Artinya pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih anaknya yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis terus menggoda baik kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ataupun kepada Nabi Ismail alaihissalam dan juga kepada ibundanya Nabi Ismail alaihissalam, sehingga itu merupakan ujian terberat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga putranya Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi karena kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dikalahkan dengan kecintaan kepada makhluk, termasuk kecintaan Nabi Ibrahim kepada anaknya. Karena kecintaan yang sejati adalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena perintah kurban tersebut adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijelaskan dalam Quran surah As-Saffat tadi, maka Nabi Ibrahim dengan tulus dan ikhlas melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itu. Nah, Pak Ustadz, nih ibadah kurban ini kan erat hubungannya tadi disampaikan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Nah, dari kisah agung tersebut pelajaran apa yang paling relevan dan bisa kita ambil hikmahnya Pak Ustadz terkait dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di era modern sekarang ini begitu? Yang bisa kita ambil hikmah itu ya, yang kita pelajaran dari peristiwa ibadah kurban tersebut, secara kalau kita lihat dari historis perintah itu, maka paling tidak ada 3 yang bisa kita ambil pelajaran dari ibadah kurban tersebut. Yang pertama adalah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu melebihi cinta kepada segalanya. Sebagaimana yang disampaikan di awal tadi, bahwa
perintah korban tersebut, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya tersebut, maka kalau secara manusiawi kecintaan Nabi Ibrahim kepada anaknya luar biasa. Tapi karena dicinta kepada Allah, maka kecintaan kepada makhluk itu tidak bisa digantikan kepada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Dulu sempat ditinggal berapa tahun begitu ya Ustadz ya, ceritanya itu ketika lahir Ismail kemudian diperintahkan menyembelih gitu ya. Betul. Jadi begitu ya, begitu Nabi Ibrahim ini seorang sosok nabi yang sudah usia lanjut baru punya keturunan. Bahkan dalam sejarah itu kalau tidak salah sampai sudah ratusan tahun usia Nabi Ibrahim baru dapat keturunan. Nah, sehingga Nabi Ibrahim ini begitu mendapat keturunan ini kan sangat luar biasa, senang dan bangganya karena dia mendapat keturunan dari istrinya Nabi Hajar. Nah, jadi setelah lahir itu memang Nabi Ibrahim ini ada dalam sejarah ditinggalkanlah dari perjalanan Nabi Ismail dengan ibunya. Ini cerita itu nanti sampai kepada kolerasinya dengan peristiwa orang melaksanakan ibadah haji. Nah, orang melaksanakan ibadah haji. Bahkan dalam sejarah juga anaknya juga ikut sabar ya ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya, dan anaknya ini menjadi contoh juga kalau kita kaitkan di era sekarang seperti apa Pak Ustadz? Betul. Untuk anak-anak sekarang ini. Betul. Artinya tadi ada tiga tadi, yang pertama itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua keikhlasan dalam hidup, pentingnya keikhlasan dalam hidup, hikmahnya tadi. Nah, yang ketiga ini ada esensi, ada korelasinya dengan pendidikan. Artinya pendidik dalam keluarga di mana Nabi Ibrahim mendidik anaknya sehingga anaknya betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, "Wahai anakku," tatkala anak itu sudah mencapai usia dewasa dan sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, aku menyembelihmu." Lalu kata Nabi Ibrahim dalam Al-Quran itu disebutkan, "Fanzur ma tara." Bagaimana menurut kamu? Nah itu. Lalu Nabi Ismail menjawab dengan tegas, "Qala ya abatib al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin." Jadi kata Nabi Ismail, "Wahai ayahku, kalau itu memang perintah Allah Subhanahu wa taala maka laksanakan, jangan ragu." Nah, ini artinya membuktikan seorang anak yang taat kepada orang tuanya dan beriman kepada Allah. Kalau itu memang perintah Allah, laksanakan, insyaallah dapat mendapatkan kesabaran gitu. Oke, jadi maknanya hikmah yang dipetik ada sabar ya, sabar, taat kepada orang tuanya gitu, ikhlas ya. Gitu kan, Ikhlas ya. Ya betul. Baik, Pak Ustadz, ini banyak orang ya Pak Ustadz ya mungkin melihat kurban ini hanya sebatas menyembelih hewan, padahal ada nilai-nilai sosial dan spiritual yang lebih dalam nih. Nah, menurut Pak Ustadz sendiri bagaimana nih kurban bisa menjadi jembatan kita antara dimensi spiritual, ketaatan kepada Allah, dan dimensi sosial, kepedulian terhadap sesama begitu Pak Ustadz? Ya. Jadi ibadah kurban ini memang ada dua. Artinya ada hubungan vertikal atau horizontal ya. Hitungan vertikal itu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hubungan dimensi spiritualnya, dan juga hubungan dimensi horizontalnya sesama umat manusia gitu. Kalau secara hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah korban ini merupakan wujud nyata dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga korban adalah salah satu sarana untuk memperkuat atau memperdalam hubungan batin seorang hamba dan Tuhannya Sang Pencipta ini secara horizontal. Artinya tidak ada keraguan, tidak ada kalau itu memang perintah Allah, laksanakan, berkorban. Yang kedua hubungannya dengan secara sosial, ibadah kurban ini kan diperintahkan untuk menyembelih hewan, baik sapi, kambing, kerbau, onta dan lain sebagainya yang disyariatkan, domba yang disyariatkan dalam hukum Islam. Dan dagingnya itu dibagikan kepada orang lain
terutama kepada fakir miskin dan orang yang memerlukan. Nah, itulah salah satu ada hubungan sosial secara horizontal. Kalau pembagiannya daging sendiri seperti apa Pak Ustadz? Kan ada yang berkorban itu dapat berapa atau dibagikan berapa gitu. Ada rinciannya gitu Ustadz kalau dari syariat Islam sendiri? Kalau yang berkorban tidak ada ketentuan misalnya harus dapat 1 kilo, 2 kilo, itu enggak ada. Artinya dalam hadis itu dijelaskan cuma yang berkorban silahkan untuk makan hewan korban, menikmatnya, dan setelah itu dibagikan kepada yang lain yang memerlukan, gitu aja. Tidak ada ketentuan harus orang yang berkorban misalnya dapat 3 kilo, 2 kilo, enggak lah sebenarnya, gitu, enggak ditentukan. Ya, menarik sekali, luar biasa sekali tadi apa yang dijelaskan Ustadz mengenai ibadah kurban ya, karena sebentar lagi pemirsa kita tidak lama akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Sebenarnya penyembelihan hewan kurban ini kan ada jangka waktunya Pak Ustadz ya, ada beberapa hari sih yang disyariatkan dalam Islam itu. Ya. Jadi penyembelihan hewan kurban ini mulai pada hari raya atau hari raya Idul Adha. Kalau kita nanti tahun ini kan hari Jumat, Sabtu, tanggal 10, 11, 12, 13. Jadi 11, 12, 13 kan hari tasrik. Jadi boleh nyembelih itu mulai dari hari Jumat. Kalau hari raya tahun ini kan Jumat, Sabtu, Minggu. Ya itu boleh. Berarti sampai 3 hari. Hari keempat udah. Iya. Senin nggak bisa hari lagi. tasriknya ya. Tasriknya ya. Oke, baik. Sampai hari tasrik ya gitu ya. Oke. Nah, ini di tengah berbagai tantangan ekonomi ya Pak Ustadz ya, dan sosial saat ini terkadang muncul pertanyaan seputar prioritas. Bagaimana kita bisa menjelaskan kepada masyarakat, terutama generasi muda, bahwa kurban ini bukan sekedar tradisi tahunan, namun memang merupakan wujud ketaatan yang memiliki dampak besar bagi individu maupun masyarakat Pak Ustadz. Tantangan saat ini, silakan. Memang kalau kita lihat kondisi pada saat sekarang ini, mungkin kalau lihat dari segi kehidupan ekonomi gitu ya, mungkin kalau kita lihat itu agak berat gitu. Cuma kalau kita ingin memperjelas atau menyampaikan kepada warga atau kepada jemaah gitu, artinya yang pertama kita lihat dulu hukum ibadah kurbannya dulu. Ini yang terpenting. Jadi hukum ibadah korban ini kalau dalam Islam itu adalah sunnah muakkad. Mendekati wajib. Sunnah muakkad itu hampir menengah wajib. Artinya sangat dianjurkan sekali dan pahalanya sangat besar sekali. Bahkan ada salah satu imam mazhab mengatakan bagi orang yang mampu itu wajib dia berkorban. Dalam mazhab Imam Hanafi itu dia mengatakan wajib bagi yang mampu. Kalau dia tidak berkorban, kalau dia memang mampu, berdosa, gitu. Jadi yang pertama kita menjelaskan tentang memberikan penjelasan kepada jemaah gitu ya, artinya ibadah korban ini ibadah yang sangat dianjurkan sekali. Okay. Ya, tadi hukumnya adalah sunnah muakkad, sehingga sangat besar sekali pahalanya. Lalu boleh melaksanakan ibadah korban ini karena kondisi mungkin sulit. Maka sekarang Islam itu kan tidak memberatkan umatnya gitu. Ya. Maka ada anjuran atau ada solusinya, seperti misalnya untuk 1 ekor sapi bisa 7 orang. Nah, itu ada dasarnya. Para ulama, jumhur ulama memperbolehkan. Jadi misalnya 1 ekor sapi itu 7 orang. Nah, tinggal menilai harga sapinya misalnya. Mau beli harga sapi yang harga berapa, yang mulai dari 18, 19, 20, 21 misalnya. Berarti sistem iuran patungan gitu ya. Dari 1 tahun ini sudah untuk tahun depan ya silakan cicil 1 bulannya berapa dikumpul. Nah, itu katanya. Kalau pahalanya berkurban ini seperti apa sih Pak Ustadz? Kadang-kadang kan masyarakat masih bingung ya. Kurban ini ada yang mengatakan bahwa nanti dia akan menunggangi sapi itu. Tapi kalau yang 7 orang ini gimana Ustadz? Kalau yang di iuran 7 orang ini? Sebenarnya ada kiasan seperti itu, menunggangi itu bahasa itu artinya orang yang mengorbankan, orang yang berkorban ini, maka pahalanya sangat besar tadi. Sebenarnya bukan hanya korban menyembelih hewan korban itu semakna sesungguhnya, esensinya. Ngorban itu dalam artian kita menghilangkan sifat-sifat kehewanan kita sebenarnya. Itu yang perlu kita pahami. Jadi jangan salah kaprah berkorban misalnya sapi jadi tunggangan nanti gitu.
Oke. Sebenarnya maknanya Nah. kita bagaimana begitu kurban niat itu menghilangkan sifat-sifat kehewanan kita. Gitu Karena sebenarnya makna mengendalikan sebenarnya. hawa nafsu Iya, tadi ya Ustadz ya. betul Karena sebenarnya. kita ketahui bersama Iya. kan hewan kan tidak ada akalnya ya Ustadz Iya. ya. Nafsu harus dikendalikan begitu ya. Betul. Terus bagaimana Ustadz? Ini kan untuk memotivasi nih masyarakat supaya gemar berkurban tiap tahun nih meskipun dalam kondisi pas-pasan gitu. Nah, apa saja tips dari Ustadz sendiri yang bisa diberikan kepada umat Islam supaya mereka semangat dan ikhlas dalam menjalankan ibadah kurban nih Ustadz? Ya, yang pertama tadi kita artinya kalau dalam menjalis menyampaikan kepada para jemaah itu yang pertama tadi tentang hukum korban tadi adalah sunnah muakkad, sangat sangat dianjur sekali. Ustadz ya. Wajib. Kemudian dari segi pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang dalam ibadah korban ini kan ibadah yang sangat berat. Kalau kita kembalikan kepada kurbannya Nabi Ibrahim. Oleh karena itu orang yang berkorban ini godaannya memang enggak kecil, berat sekali. Makanya ada korban, ada pengorbanan. Nah, jadi tapi kalau orang yang memahami makna dari sesungguhnya korban tersebut, insya Allah tidak berat sebenarnya. Ya tadi solusinya tadi, ayo mari ada jemaah untuk tahun depan kita misalnya untuk korban satu sapi sekian 7 orang ya silahkan dirembukkan. Nah itu. Kalau di Masjid Kecubung ini apa? Berapa sapi yang akan dikorbankan? Nah, ini kebetulan sekali di Masjid Agung Mbah Kecubung ini kita sebagai ketua takmir mulai dari 2004 setelah puasa kemarin, puasa tahun yang kemarin ya. Itu sudah kita buka pendaftaran bagi kawan-kawan atau jemaah yang mau berkorban, silahkan. Nah sekarang itu alhamdulillah dalam 1 tahun ini kita terkumpul ada 4 kelompok. 4 kelompok itu kan berarti kan 1 kelompok 7 berarti 28 orang. Nah gitu. Oke. Luar biasa sekali nih Ustadz ya, Iya. sekali perbincangan kita hari ini bersama Pak Majri ya. Nah terakhir nih Pak Ustadz, dari perspektif Bapak sendiri sebagai seorang pendidik dan tokoh agama, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh umat Islam khususnya di Palangkaraya mengenai pentingnya ibadah kurban sebagai wujud cinta dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Ustadz? Ya. Jadi Ya. kita menghimbau kepada seluruh masyarakat ya khususnya ada di Kota Palangkaraya, kaum muslimin yang muslimat yang ada di Kota Palangkaraya, mari kita mencontoh pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Diujilah Nabi Ibrahim alaihissalam itu dengan perintah Allah mengorbankan anaknya, tapi karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujian Allah itu lulus, lalu Allah gantikan ujian untuk menyembelih anaknya tadi dengan seekor kibas yang sangat besar. Itu menunjukkan bahwa Allah itu sebenarnya menguji hambanya, itu sudah tahu batas kemampuan hamba itu. Makanya Nabi Ibrahim pada saat diuji untuk menyembelih anaknya itu dia yakin seyakin-yakinnya gitu Ustaz, bahwa itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan dalam hati. Ketika sembelih langsung diganti dengan domba yang. Tapi hati-hati kalau kita mimpi. Kalau ada mimpi menyuruh nyembelih istri, hati-hati. Iya. Jangan disembelih. Bahaya Ustaz ya. Bahaya. Bisa setan yang mimpinya. Tapi kalau Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim kan sampai 3 kali kalau tidak salah dalam sejarah itu. 3 kali dia tiap malam bermimpi, mulai malam malam pertama, malam kedua bermimpi sama mimpinya malam ketiga. Menyuruh membeli anaknya. Lalu dilaksanakanlah itu. Nah, artinya kita contohlah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Insya Allah dengan pengorbanan yang tulus dan ikhlas tadi, derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan meningkat gitu. Oke. Ada semacam kata-kata himbauan lah gitu. Siap. Artinya gini. Jika kita belum mampu menyembelih hewan kurban tahun ini, maka sembelihlah sifat sombong dan angkuh dalam diri kita yang merasa paling benar. Itu saja. Jadi kita belum mampu berkorban menyembelih hewan kurban, ya, maka sembelihlah keangkuhan kita yang ada dalam diri kita. Luar biasa sekali ya. Harus kita hilangkan keangkuhan sombongan kita ya Ustaz ya. Masya Allah ya, sungguh mencerahkan sekali ya ceramah kita hari ini Bapak Majri ya. Banyak sekali hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari ibadah kurban. Terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya Pak Ustaz. Terima kasih sama-sama. Semoga Bapak dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pendengar dan pemirsa
Demikianlah diskusi kita yang penuh makna bersama Bapak Dr. Haji Majri MPD. Semoga apa yang beliau sampaikan dan kita bahas hari ini bisa semakin memantapkan niat kita dalam beribadah dan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Anda, jangan lupa ya untuk terus setia mendengarkan podcast Huma Itah, rumah kita, suara kita untuk kita. Baik, saya akhiri Edi Suroso undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.